zaman sekarang itu sudah terlalu terbudidaya dengan budaya seperti itu ya, Mas. Iya. Sama mau jaluk. Iya. Oh. Nah, bu sekali menehi kan itu. Gitu. Itu merapek di alam semesta itu. Orang mau jaluk. Iya. Ora izin. Lah iya. Wis diwenehi wakeh ora syukur malah. Misalnya Gusti Allah dihitung ambekan loro perlu itu kan ngono. Lah. Kan gitu. Apa Gusti Allah pernah ngitung? Itu bisa sudah menjadi rezeki loh. Iya. Apa nek rezeki itu kudu nganggo duit. Iya. Nah, makanya kan untuk mencapai itu kan kita ketenangan. Sebenarnya kan apa yang kita berikan gitu. Bukan apa yang kita minta. Zaman sekarang kan mengenai jalur. Ketika kita memberikan dengan alam semesta sang itu tuh memberikan yang sama rasa, otomatis itu akan hukum alami, hukum feedback, Mas. Iya. Nek jaluk mesti dituruti. Gusti Allah ki Maha Pemurah. Apa to sing ra dijaluk manusa ora. Ning yo ki mau bal-balike wong nek dituruti karepe kok enake itu kurang. Ya itu manusia. Nek njaluk iki berarti kan wis dikamre ya. Ya Tuhan, aku njaluk mobil. Ya Tuhan, aku njaluk rondo telu kan gitu kan. Oh lah. Ya kan? Ya. Jangan kita meminta terus. Semakin banyak kita meminta, sebenarnya dia dapat, tapi mengurangi berkah yang di kemudian hari. Betul sekali. Sepakat. Keinginan untuk mencapai kelimpahan rezeki ya Mas Dinos ya. Nah itu bagaimana cara meditasi untuk mencapai keinginan tersebut? Maksudnya kelimpahan rezeki itu tadi. Kalau meditasi tidak untuk itu, Mas. Karena gini, yaitu tadi, kalau kita sudah belajar kan meditasi kan bagian dari spiritualitas ya. Iya. Gitu. Kita mendapatkan sesuatu tapi tanpa kita meminta. Digarani minggu bejo ini. Nek njaluk iki berarti kan wis dikamre ya. Ya Tuhan, aku njaluk mobil. Ya Tuhan, aku njaluk rondo telu kan gitu kan. Oh lah. Ya kan? Besok anu lah, ini pikirannya kerambian ya kan. Padahal untuk menjadi kita menemukan sejati itu adalah menemukan suwung hong. Iya. Nah, ketika hong itu kita bisa menselaratkan satu kesatuan yang namanya 5 unsur anasir alam. Ya. Banyu, angin, geni, bumi, banyu, angin, bumi, geni, lan angkasa. 4 sifat ibu pertiwi, 1 sifat angkasa. Kita sudah menunggalkan, maka di situ kita akan menemukan kesejatian semesta ini. Ya memang pada hakikatnya seperti itu. Karena apa? Kita kan sah-sah saja meminta. Tuhan adalah tempat untuk meminta. Nah itu menurut sebenarnya budaya itu zaman sekarang itu sudah terlalu terbudidaya dengan budaya seperti itu ya. Iya. Sama mau jaluk. Iya. Oh. Nah, bu sekali menehi kan itu. Gitu. Itu merapek di alam semesta itu. Orang mau jaluk. Iya. Ora izin. Lah iya. Wis diwenehi wakeh ora syukur malah. Misalnya Gusti Allah dihitung ambekan loro perlu itu kan ngono. Lah. Kan gitu. Apa Gusti Allah pernah ngitung? Itu bisa sudah menjadi rezeki loh. Iya. Apa nek rezeki itu kudu nganggo duit. Iya. Nah, makanya kan untuk mencapai itu kan kita ketenangan. Sebenarnya kan apa yang kita berikan gitu. Bukan apa yang kita minta. Zaman sekarang kan mengenai jalur. Ketika kita memberikan dengan alam semesta sang itu tuh memberikan yang sama rasa, otomatis itu akan hukum alami, hukum feedback, Mas. Iya. Nek njaluk mesti dituruti. Gusti Allah ki Maha Pemurah. Apa to sing ra dijaluk manusa ora. Ning yo ki mau bal-balike
Wong dituruti karepe kok enake itu kurang. Ya itu manusia. Kadang-kadang apa ada akhirnya apa? Itu membentuk mindset otak manusia akhirnya terbawa dengan meminta terus menjaluk meneh. Ya akan seperti itu terus. Tetap diberi, akhirnya menjadi mindset, akhirnya menjadi karakter, akhirnya menjadi nasib. Loh, jenengan rasa jaluk orang mungkin jenengan mati kalian. Iya. Gampangane ngono. Percaya itu. Tapi lho wong saiki lho. Makanya ada kata manungsa kuwi menangudi bebawase sok ana ing astane Gusti. Ya. Manusia berhak untuk berusaha. Tapi kehendak itu adalah Sang Maha Pencipta. Kita hanya berusaha aja. Iya. Omong jaluk kan ora usaha. Gitu. Apa nggur tengok uduk ning omah duit teko dhewe ora mungkin ya, Mas. Ngono to. Ngupaya. Mengupayakan, berikhtiar. Ya kita lakukan ikhtiar wajar. Asal kita melakukan jalan yang lurus ya. Rezeki ki enek wae kok. Kalau kita merasa tidak yakin dengan usaha kita, berarti orang yakin karo awake dhewe. Orang yakin karo Gusti Allah. Nah, orang yang sudah tidak yakin itu manusia punya daya cipta mengadakan. Nah, sing diadake apa? Ora yakin. Ya ora terjadi. Mengada-ngadakan. Ya toh. Ini dhewe keyakinannya yakin, yes, sing meneng memori akhirnya terjadi. Makanya ini Maha Cipta otaknya. Nah, tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, keinginanmu apa? Kamu yakini atau enggak? Mantap enggak dengan otak di dalam otakmu itu? Kalau kita hanya timbul kekhawatiran, ya kita akan menggagalkan diri kita sendiri. Makanya manusia selalu diberikan ujian. Ini baru ini kuat sekali. Kebeningannya itu seberapa sih? Banyu diubiak-ubiak ngono. Nah, makanya kan kalau tenang, ini misalkan air keruh nih ya. Air kan mesti keruh, menungso bener reget to, Mas. Nah, nek diubiak-ubiak ini kan anu loh, retek to, Mas. Jadi keruh kan. Atau roto malah. Nah. Tapi kalau orang yang tenang, itu bergeraknya gini loh. Banyu nek ini kan arobah to, Mas. Iya toh. Karena tenang dimanapun berada. Tapi kalau orang yang nggak tenang, ini loh. Nah, getar gini. Mama saya gerak saya bedanya orang tenang dengan enggak itu seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau kebeningan itu kan suatu maksud bahwa kita harus bening dulu, bening, cipta bening. Biar apa? Nek bening kan kita apa yang kita raih itu kan jelas gitu kan. Kalau kita enggak, kalau air itu keruh kan kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya kan nggak kelihatan. Akhirnya timbul suatu kekhawatiran hidup karena nggak mengetahui besok ini piye, ora ngerti. Tapi kalau kita bening yakin, Gusti Allah ki Maha tahu, Maha mengerti. Gitu. Sing penting aku melakukan yang terbaik, hamayu hayuning diri, hamayu sama ngono kuwi. Iya. Buah, ini nanti dengan secara otomatis kita akan diberkati. Orang mungkin orang diberkati. Gusti Allah jahat nang nek ade wis meneh ora digawe. Dan itu pun jangan didasari rasa pamrih. Namanya hidup itu adalah pengabdian. Makanya berdharma itu adalah membangun kewajiban diri kita. Ngrumangsani wong Jawa ngarane. Ya. Jangan kita meminta terus. Semakin banyak kita meminta, benarnya dia dapat, tapi mengurangi berkah yang di kemudian hari. Betul sekali. Sepakat. Tapi kalau kita melakukan, ya kita memberikan nggak masalah, ibaratnya berkorban kan gitu kan. Tapi kita tidak menganggap bahwa itu korban, karena itu suatu bagian dari kesadaran rasa diri kita. Syukur ya. Kesadaran diri kita. Yang mungkin isi kehilangan kesadaran diri itu berat, Mas. Berat banget. Ya. Nggak tahu diri, ya nggak rumongso. Apalagi sekarang kan banyak orang yang mengaku berkeyakinan, padahal itu karena itu tadi budaya yang bukan Nusantara itu tadi. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang kan nggak sabaran. Harusnya pastinya makanya kan turun, tapi sebelumnya sudah goyah akhirnya. Kan kita sebelum melangkah pada sesuatu itu kan kita pikirkan terlebih dahulu. Ojo mburu seneng. Karena itu kan seneng sih dong. Cara pikir buri ini piye.
Makanya kan narimo itu jarine sakarang. Gampangane mangan sego jago ora masalah kan. Yang penting aku ora duwe resiko kan. Iya. Nah makanya itu. Tapi zaman sekarang kan wong ngoyo ngono ku yo gelem. Kok enggak mau kan. Makanya kan kita harus menerima banyak sedikit dengan sebuah penerimaan. Iya. Kadang-kadang semua itu tidak bisa kita mengerti. Ya, dengan sebuah penerimaan kita mampu menjalani semua. Ya, Iya. Nah, makanya untuk budaya seperti ini kan dikembalikan budi pekerti itu lagi, agar mindsetnya itu enggak seperti ini dampaknya. Karena itu kan bagian dampak kapitalisme. Iya, betul. Gitu. Okay. Kapitalisme itu kan sesuatu kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ya budayanya pasti apa juga mengajarkan itu dan itu. Dulu kita menjajah ini enggak, tapi sifatnya untuk kedamaian. Iya. Nyatanya keadilan juga tercipta, kesejahteraan rakyat ya. Namanya seperti itu. Iya. Sekarang kan kapitalis akan tercipta hedonisme ya. Orang berusaha mencari duit sebanyaknya untuk menghindari suatu penderitaan, karena akhirnya tanpa disadari itu bahwa timbul dari sebuah kekhawatiran hidup, takut kalau itu penderita ya kan? Makanya kan itu sudah menjadi bagian kita terbawa arus budaya kapitalisme. Nah di dalam kondisi seperti ini kita harus bisa membangun keseimbangan diri. Ya tujuannya spiritualitas kan juga itu semua, karena makna spiritualitas itu banyak, tidak harus dikait-kaitkan dengan hal yang klinik kan gitu kan. Tujuannya apa toh spiritualitas? Agar kita mampu membawakan diri lebih bijaksana lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Betul. Kalau kita sudah mampu untuk itu, kita akan menemukan kedamaian, bisa mampu berdamai dengan diri kita sendiri ya. Menumbuhkan suatu keikhlasan, kesabaran, kerendahan hati, sifat welas asih atau cinta kasih. Nah itu kan nggak gampang, makanya dibangun dari nol. Makanya saya pernah bilang hidup itu adalah perjalanan itu adalah proses. Perjalanan itu adalah pelajaran. Nah, pelajaran itu butuh waktu yang namanya, butuh proses yang namanya waktu. Nah waktu itu dari hasil analisa kita sendiri akhirnya menemukan cahaya kehidupan yang kita bilang nur. Nah nur itu akan memberikan berkah cahaya untuk diri kita. Nek jalan pak dalane padang urip pantip istilahnya ya, nek kita berdoa kita nggak usah mewujudkan bentuk permintaan, cukup kita nek aku berdoa ya Gusti mugi sedaya namung kersane Gusti, kalau namung lampahin apa ingkang dados kersane Gusti, ya kan. Yang kita minta hanya pinaringono karahayon, kekiyatan, keselamatan, kabungahan, katentraman wonten ing gesang kawula. Katepinane sambil polo kan ngono kan. Katepine saking keboyo kan. Nah. Terus segala apa yang hamba lakukan ini atas berkahmu dan kehendakmu ya. Kamu kalau nyun berkah kanugrahan tanpa pada yang gesang kawula. Wis minta ngono wae, perkara kuwi rezekine dalam bentuk apa kan? Iya. Penting kan rezeki, ya kan. Jenenge rezeki itu apa Mas? Sesuatu yang buat kita tuh menikmati. Nah itu dalam bentuk apa? Ya kan, rezeki yang membuat kita nyaman. Ya mendapatkan suatu kebahagiaan, damai dalam hati, damai itu yang namanya rezeki. Mungkin bentuk duit, bentuk bojo kan ngono. Rezeki sing angel di. Karena rezeki duit nek uripe ra tentrem ya jenenge ra rezeki. Nah, musibah dalam semata-mata rezeki kan. Ya toh. Kesenangan sesaat. Ya toh. Sengsara dalam nikmat. Yang kefanaan sebelah belakang. Makanya hidup itu penuh dengan fata morgana. Bayang-bayang semu ketoke bagi ketoke indah sebelummu bayang-bayang. Iya. Ya itu yang dinamakan kesemuan sawang sinawang. Nah, makanya itu terkadang itu manusia itu kebanyakan ya itu tadi merasa diri kebenaran, yakin dengan sebuah kebenaran yang dimiliki diri sendiri.
namun pada dasarnya tidak peka dengan mata penglihatannya sendiri, akhirnya terjerumus pada jurang yang tiada dasarnya. Ya, betul. karena tidak kejelian itu tadi, menganggap suatu kesembuhan sebuah kenyataan. Iya. Nah, akhirnya ilusi, fata morgana, akhirnya timbul suatu hanya keinginan yang fana atau sesaat. Karena manusia kadang-kadang kurang jeli dalam mengamati suatu keinginan dan kebenaran yang dia miliki, merasa benar dengan apa yang dia yakini. Iya. Nah, akhirnya menganggap suatu kesembuhan menjadi sebuah kenyataan. Ya kan? Akhirnya tanpa disadari akan terjumlah pada jurang yang tiada dasarnya. Ya, makanya kan perlu hati-hati ini. Siap. Nah, itu kan harus mengolah spiritnya kayak mana, olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah raga. Nah, akhirnya tercipta Hanomayu Hayuning diri.